Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, di video hari ini saya kembali akan membahas beberapa chart yang menurut saya cukup penting untuk kita lakukan update. Dan juga ada beberapa peluang setup yang kemungkinan bisa kita manfaatkan dan tentunya juga kita bakalan bahas spesifik seputaran Bitcoin. Kira-kira apa yang sedang terjadi secara price action dan apa yang kita bisa expect untuk beberapa waktu mendatang. Kalau misalnya kalian tertarik tentang semua itu, stay tune terus sampai akhir video. Sekarang kita bakalan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini teman-teman, secara global market cap crypto berada di angka 1,17 triliun dolar atau naik sekitar 0,09%. Nah, di top 10 coin sendiri sebenarnya keadaannya mix, sebagian ada yang hijau, ada juga merah. Walaupun kenaikan dan penurunannya nggak terlalu signifikan, hanya kurang lebih 0,sekian% hingga 1%. Dan menjadikan Solana hari ini sebagai top performer dengan kenaikan 1,92% menuju 24,9 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa chart yang pengen saya update. Nah, yang pertama teman-teman adalah S&P 500. Untuk sementara, pergerakan S&P 500 sudah kurang lebih sesuai dengan yang kita bahas terakhir kali ketika kita membicarakan soal update S&P 500. Yaitu adalah saya expect akan ada koreksi atau pullback yang terjadi ketika kita menyentuh ke sekitaran area di sini. Bukan tanpa alasan, teman-teman. Karena kalau kita perhatikan sebelumnya, area di sini itu selalu dijadikan sebagai area major resistance. Yang kali ini juga sepertinya provide selling pressures. Lalu koreksinya akan sampai mana? Bagi saya, koreksinya maksimal ya. Untuk sementara saya hanya bisa melihat nyampenya ke sekitaran 4.300-an di sini, teman-teman. Oke. Kenapa di sini? Karena di sini kalau teman-teman perhatikan adalah sebuah area yang sebelumnya sangat krusial, yang sudah kita flip harusnya menjadi area support, dan ini merupakan area major support terdekat, teman-teman. Nah, kenapa menurut saya maksimal hanya nyampe di sini? Karena kenaikan yang kita lihat di sini cenderung sangat impulsif, teman-teman. Sehingga koreksinya biasanya itu cenderung bakalan landai, alias tidak terlalu dalam. Oke. Dan kalau kita lihat dari historisnya juga, biasanya memang hal tersebutlah yang terjadi ketika kita mendapatkan ada percobaan untuk ke all time high yang baru seperti yang kita lihat di sini. Pertengahan jalan akan ada koreksi. Oke, berhentinya di mana? Berhentinya di area support terakhir. Ya kan? Saya zoom in saja mungkin biar lebih jelas. Pertama di sini, teman-teman. Kita break area supportnya, retest sekali, 2 kali ke area support, ya kan? Lalu kita naik lagi, break dari area resistance berikutnya. Lalu apa lagi yang terjadi? Kita kembali untuk nge-retest 2 kali area support tersebut, baru kemudian kita kembali rally. Nah, itu juga lah yang saya expect bisa aja terjadi di S&P 500. Dan ini bisa jadi salah satu watchlist, teman-teman, yang mungkin bisa kalian manfaatkan apabila memang S&P 500 nanti bisa nyampe ke sekitaran area tersebut. Terlebih lagi kalau misalnya kita menuju ke area support tersebut dalam bentuk 2 atau 3 wave. Ini lagi-lagi akan memperbesar probability bahwa semua yang kita lihat tersebut adalah sebuah koreksi, dan ini bisa menjadi peluang untuk membuka posisi long. Ini menurut saya ya, teman-teman. Jadi ini adalah satu peluang pertama. Kalau misalnya kalian tidak mau S&P 500, ada juga peluang lainnya. Oke. Kalau di sini kita hanya akan lakukan update. Nasdaq itu juga kurang lebih mirip. Bagi saya juga sama, kita sedang terkoreksi. Dan ini adalah hal yang wajar terjadi karena kita sudah mendapatkan pergerakan yang sangat impulsif ke atas, teman-teman, tanpa ada koreksi yang terlalu berarti. So kalau misalnya kita ada mendapatkan 1 atau 2 wave, bahkan 3 wave correction, belum pada akhirnya kita akan start kembali naik ke atas, itu adalah hal yang wajar dan sehat untuk terjadi di Nasdaq. Nah, kalau Nasdaq sendiri bagi saya target pertamanya adalah di sekitaran area di sini. Target keduanya adalah di sini. Dan bagi saya
sama. Ini adalah area terakhir, teman-teman. Ini adalah areanya. Di mana saya merasa harusnya akan maksimal nyampe ke sini saja gitu. Tidak akan jatuh terlalu dalam. Karena sekali lagi pergerakannya terlihat cukup impulsif di sini, sehingga biasanya koreksi yang terjadi itu tidak akan terlalu dalam. Contohnya gimana? Contohnya modelnya seperti ini, teman-teman. Pergerakannya impulsif, ya kan? Kalaupun koreksi, ya koreksinya tidak akan terlalu dalam. Ya kan? Sama di sini juga. Pergerakannya impulsif, kalau koreksi, ya koreksinya tidak akan terlalu dalam gitu. Ya bukan berarti tidak bisa ya teman-teman, bukan berarti tidak bisa, tetapi biasa probability-nya lebih tinggi hal-hal semacam inilah yang terjadi gitu. Justru kalau misalnya kita mendapatkan ada sell off disertai dengan volume yang sangat kencang, itu justru bisa mengubah sentimen dari yang awalnya bullish menjadi bearish. Terlebih lagi kalau misalnya ada sell off disertai ada bearish continuation pattern, ini lebih parah lagi. Tapi untuk sementara saya belum melihat senario bearish tersebut play out gitu, alias probability-nya menurut saya belum terlalu tinggi. Nah, kalau misalnya soal setup, ini juga bisa dimanfaatkan, tapi bagi saya harusnya lebih rapi itu bakalan nanti di S&P 500, teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian mau memanfaatkan, mungkin di S&P 500. Dan juga setup kedua yang mungkin bisa kalian manfaatkan adalah dari dollar index, teman-teman. Dollar index mempunyai satu hadangan terakhir bagi saya. Ini juga final boss-nya, teman-teman. Kalau misalnya memang dollar index pengen untuk mendapatkan rally lebih tinggi, maka ini adalah hadangan yang harus dia lewati. Ini terakhir, teman-teman. Kalau misalnya kita mampu break dari sini, kita akan kemungkinan kembali ke area high terakhir. Kalau bahkan kita mampu break dari sana dan consolidate, ini akan menjadi pertanda bahwa dollar index belum menyelesaikan rally-nya dan akan melanjutkan. Dan ini justru akan menjadi berita yang sangat negatif gitu ya, karena sekali lagi dollar index itu pergerakannya biasanya korelasinya negatif terhadap stock market Amerika Serikat dan juga cryptocurrency. Alias kalau misalnya kita melihat dollar index itu mengalami penguatan secara general, maka S&P 500 atau stock market US dan juga crypto itu biasanya performanya bakalan negatif. Sebaliknya jika dollar index berada di bear trend atau dalam fase penurunan atau pelemahan, maka biasanya performa kripto dan juga stock market itu bakalan positif. Oke. Nah, kalau misalnya kita kembali ke area di sini, teman-teman. Kita sebenarnya kemarin sempat mendapatkan dua setup short gitu ya. Pertama di sekitaran area di sini, kedua di sekitaran area di sini. Keduanya harusnya menghasilkan semacam profit, teman-teman. Kalau misalnya kalian memang merupakan seorang day trader. Karena kita mendapatkan ada sell off yang lumayan banget untuk di keduanya. Kecuali kalian memang targetnya terlalu jauh, itu mungkin kalian berakhir dalam keadaan break even. Nah, kali ini bagi saya akan kembali ada setup yang bisa dimanfaatkan di dollar index. Yaitu adalah kalau misalnya kita kembali ke area trendline di sini, sedikit fake out ke atas itu tidak masalah bagi saya, karena ini kemungkinan bisa terjadi kalau kalian perhatikan untuk menjemput sedikit likuidasi di atas area ini, teman-teman. Jadi kita bisa fake out sedikit ke atas, kemudian kita akan kembali down, dan ini akan membentuk kemungkinan semacam head and shoulder. Itu bisa dimanfaatkan untuk kembali melakukan short. Oke, tapi untuk sementara kita mungkin bisa melihat dollar index akan terus-menerus mengalami kenaikan, tetapi mungkin tidak akan terlalu impulsif karena kita sudah sempat melakukan konsolidasi di sini, membentuk semacam bullish continuation pattern, sehingga bagi saya harusnya itu pertanda bahwa dollar index belum selesai kenaikannya dan masih akan melanjutkan ke area sekitaran 103,4 sampai 103,5 di sini. Ini akan menjadi area yang sangat crucial. Jadi itu adalah dua setup yang bisa teman-teman manfaatkan. Tapi sekali lagi kalau misalnya kalian memang tidak punya broker yang bisa manfaatkan setup-setup tersebut, ya kemungkinan kalian hanya berarti punya account di exchange crypto. Sekali lagi saya selalu sampaikan ke teman-teman, kalau misalnya kalian memang tertarik untuk dapat trading di semua aset kelas, kalian mungkin bisa coba di salah satunya adalah XM. Nah, di sini teman-teman akan bisa trading mulai dari komoditas, mulai dari indeks seperti yang baru saja kita bahas, itu termasuk indeks ya, S&P 500, kemudian juga dollar index itu termasuk dalam kategori indeks. Bisa juga trading forex di sini, bisa juga trading kripto, saham, semuanya bisa kalian lakukan di sini.
Dan kebetulan teman-teman, kerjasama saya dengan XM menghasilkan trading bonus yang luar biasa besar, di mana secara total teman-teman akan bisa mendapatkan trading bonus hingga kurang lebih 5.500 dolar. Dan untuk yang di atas ini khusus hanya untuk bulan Agustus ya teman-teman. Ini adalah promo kemerdekaan dari XM. Sehingga kalau misalnya teman-teman deposit 1.000 dolar, kalian bisa langsung klaim 500 di sini. Nggak usah 1.000 malah. Kalau 100% bonus berarti teman-teman cukup deposit 500 dolar, sudah dapatkan ekstra 500 dolar lagi. Nah kalau belum cukup, di bawahnya masih ada. Dan ini bisa kalian klaim sampai habis. Kalian nggak usah khawatir kok, tapi saya sekali deposit nggak terlalu banyak misalnya. Katakanlah kalian mau ambil yang ini nanti. Kalian deposit 100 dolar. 50% dari 100 dolar berarti kan cuma 50 dolar. Nah, berarti yang di sini nanti hanya dikurangin 50 dolar saja, teman-teman. Alias ini tidak hangus nih, nanti tersisa 450. Dan bisa kalian klaim sampai selesai. Jadi total kalian bisa klaim kurang lebih 5.500 kalau kalian daftar di bulan Agustus ini. Jadi lagi ada promo yang wajib kalian manfaatkan, teman-teman. Sehingga ini bisa kalian jadikan untuk alat menahan floating margin kalian. So, kalau misalnya kalian tertarik untuk mencoba trading di XM, link pendaftarannya sudah saya sediakan di kolom description box di bawah. Kalau kalian juga tertarik untuk mengikuti nanti copy trade dan juga kompetisi dari XM, ini juga mereka sedang luncurkan. Ini adalah yang baru, teman-teman, fitur baru yang dibuat oleh XM. Sehingga menurut saya tidak ada alasan bagi teman-teman untuk tidak mencoba trading di XM, karena sekali lagi, XM untuk soal regulasinya itu sangat jelas gitu ya. Ini juga salah satu platform yang saya sangat percaya dan saya pakai sendiri untuk trading. Dan juga kedua, kebetulan lagi ada bonus trading yang sangat besar angkanya. Menurut saya akan sangat sayang untuk dilewatkan. Yang ketiga juga, dengan adanya kalian buka akun di XM di sini, kalian akan bisa memanfaatkan semua setup yang mungkin kalian bisa temukan di semua aset kelas. Oke? So, kalau misalnya tertarik, langsung aja klik link yang ada di kolom description box di bawah. Oke, sekarang kita langsung aja masuk ke chartnya Bitcoin, teman-teman. Dan saya pengen mulai dari mungkin langsung aja 1 hour chart. Sebenarnya di daily dan time frame yang besar-besar itu 4 hour daily tidak ada perubahan sama sekali. Kenapa? Orang dari kemarin cuma sideways-nya di area 29.400 sampai 29.300, teman-teman. Apakah kalian sudah cukup bosan? Kalau saya sih udah bosan banget, teman-teman. Makanya kalau saya ya, justru kalau misalnya di weekdays itu saya lebih cenderung sekarang mantaunya bukannya Bitcoin tetapi di aset kelas lain gitu, teman-teman. Karena bosen banget saya ngelihat pergerakan Bitcoin seperti ini. Ya walaupun tentunya saya harus bawakan update setiap hari ke kalian, tapi kadang-kadang saya sampai bingung ini apa yang mau diomongkan kalau misalnya pergerakannya seperti ini gitu. Pada intinya ini masih sesuai dengan yang saya sampaikan di video terakhir, bahwa selama Bitcoin itu tidak mampu untuk kembali reclaim area yang saya tandain di sini. Oke. Kalau kita mampu flip di atas area ini, saya akan menjadi netral. Kalau kita mampu break di atas area ini dan close ke daily candle di atas area tersebut, saya akan cenderung bullish, teman-teman. Tapi sebelum itu, saya masih akan cenderung bearish. Tetapi teman-teman, namanya sideways adalah keadaan yang tidak ideal sekali lagi untuk kita memaksakan trading. Sebetulnya gitu ya, terlebih lagi kalau misalnya range-nya sangat kecil. Kecuali kalian scalper. Kalau saya kan cenderung lebih ke swing sebenarnya. Jadi kalau misalnya sekali lagi kalian tidak menemukan ada sebuah setup yang menarik, kalian boleh melakukan dua hal ini. Antara kalian mencoba mencari setupnya di altcoin, atau yang kedua kalian cari setupnya di aset kelas lain seperti yang saya jelaskan tadi. Oke. Dan kalau untuk Bitcoinnya sendiri, selama kita masih berada di bawah area ini, saya masih akan cenderung berada di kubu yang bearish ya, teman-teman. Dan saya masih merasa kalau misalnya Bitcoin harusnya akan mencoba untuk kembali merangkak turun ke bawah. Oke. Dan semua yang kita lihat di sini adalah hanya semacam konsolidasi. Kita akan kembali nyampe ke sekitaran area minimal 29.000 atau 28.600-an. Karena kita ya masih sideways di sekitaran area di sini, teman-teman. Oke. Jadi kita itu kayak ada dua channel sideways. Pertama yang di sini, kedua yang di sini. Dan kita bisa aja jebol dari ini, nyampenya ke area 28.200 sampai 27.600, which is merupakan area berikutnya yang saya tunggu untuk mencari setup untuk long. Tapi kalau misalnya kita belum nyampe ke area tersebut, saya belum tertarik nih untuk masuk ke posisi long, selain mungkin kalau misalnya kita mampu jebol
nyampe di atas area atas ini, dan kemudian kita melakukan konsolidasi membuat bullish continuation pattern. Ini mungkin saya akan kembali manfaatkan untuk peluang long. Tapi yang di sini pun saya mungkin hanya akan targetkan nyampe ke sekitaran 30.600-an. Karena bagi saya sekali lagi, take likuidasi kemungkinan akan cukup banyak di sekitaran area di sini, teman-teman. Orang-orang yang short di sini, short di sini, short di sini, itu kemungkinan banyak sekali akumulasi stop loss yang berada di sekitaran area ini. So, itulah target pertama kemungkinan bisa dituju. Tapi kalau misalnya nanti pergerakannya sangat impulsif lagi ke atas dan kemudian ada bullish continuation pattern berikutnya, itu mungkin bisa saya hold lebih panjang. Tapi sebelum beberapa hal tersebut terjadi, saya masih cenderung akan bearish. Tetapi sekali lagi teman-teman, saya walaupun bearish, tapi saya tidak mencari peluang untuk short. Dan ini adalah saat-saat bagi kita untuk refreshing dulu, karena kita juga berada di weekend. So, volumenya akan lebih kecil lagi hari ini. Jadi daripada kalian bosan ngeliat market, mending stay away dulu. Dan baru kembali lagi ketika nanti kita sudah kembali atau menuju ke area-area atau level yang lebih volatile. Gitu ya. So, itu aja yang perlu saya sampaikan di video hari ini, teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.